kalau ada yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Super Friends, di sore hari ini kita bisa bertemu lagi via Zoom di agenda rutin XL setiap hari Selasa, yaitu Journey with Quran bersama dengan Kalila sebagai pematerinya. Nah, hari ini insya Allah Kalila akan sharing dan berbagi ilmu mengenai tadabbur ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang jadi lanjutan 2 pekan yang lalu, ayat 29. Kalau gitu, berhubung Kalilanya udah ada, aku mau sapa dulu. Assalamualaikum, Kalila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kalila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Belinda gimana? Alhamdulillah baik juga, Kak. Oke, kalau gitu Kakak udah ready mau mulai aja? Siap? Oke, boleh minta tolong share screen PowerPoint-nya? Oke, ke Kak Openim boleh minta tolong di-share PowerPoint-nya. Oke, udah ada. Kalau gitu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kalila. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana weekend? Ini weekday ya masuknya ya. Udah weekday. Soalnya buat aku sih setiap hari holiday, jadi agak gabut gitu. Kalau teman-teman gimana? Kesibukannya? Insya Allah itu nggak membuat kita lelah ya belajar atau menimba ilmu. Insya Allah ini hanya sebenarnya sih translate aja gitu dari aku belajar di Baina TV Ustadz Noman Alihan. Kalau teman-teman kepo dengan source langsungnya bisa langsung aja di subscribe di Baina TV atau misalnya YouTube. Biasanya tuh Ustadz Noman Alihan sering memberikan ini ya pemaparan tentang tadabbur ayat ataupun bahkan topik-topik keislaman gitu. Masya Allah, beliau memang panutan banget dan aku strongly recommend. Aku jadi endorse ya, ngerekomen gitu ya video-video beliau itu. Ya sekalian lah kita praktek listening gitu ya. Mungkin sekali belajar agama meningkatkan ya keimanan kita insya Allah gitu. Oke, bisa langsung di slide aja kali ya, opening kayak full screen gitu atau gimana? Alright. Bisa di full screen opening atau di slide gini aja. Oke, mungkin ya biar nggak kelihatan itunya ya. Oh ya, mungkin masih loading. Oke, kita sedikit flashback juga ya. Kita kemarin di ayat 29 kita udah banyak menceritakan gitu tentang pembuatan atau penciptaan awal, bagaimana Allah menciptakan seisi alam semesta ini dengan beberapa fase gitu, dan di mana kita juga ternyata kehidupan kita ini ada 5 fase itu. Awalnya kita mati, terus kita hidup, terus mati lagi, hidup lagi gitu. Jadi fase kehidupan ini aja tuh sebenarnya udah menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu mencakup seluruh aspek kita gitu. Kita sebenarnya gimana ya? Kita kayak sesuatu lagi. Kita insan yang diciptakan oleh Allah, terus ibaratnya tuh kayak dipersiapkan, sudah diberikan, sudah diciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal kita yang kita harus share gitu dengan manusia lainnya. Ibaratnya kayak gimana ya?
orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan makan gitu. Kan nggak mungkin yang satu dikasih lebih banyak, yang satu sedikit. Atau yang satu dikasih, yang satunya enggak dikasih makan, kan nggak mungkin. Dan kadang juga orang tua akan memberikan, oh ini untuk kalian silakan bagi-bagi gitu. Nah, si kakak misalnya yang menerima, oh ini harus dibagi-bagi ya, harus aku manage ya supaya adik-adikku juga bisa makan dari sini. Itu dia harus berlaku adil, harus nge-share dengan baik gitu ya, dengan apa namanya, ahsan gitu, dengan cara yang baik juga. Nah, sama juga kayak kita gini, kita diberikan amanah gitu ya, diberikan amanah bumi ini untuk kita share dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan adil. Karena ini semua kan sebenarnya juga bukan punya kita gitu. Kita diberikan, bukan diberikan ya, kayak dipersiapkan bumi ini dan segala isinya itu untuk membantu kita. Membantu untuk apa? Menjalankan tugas kita. Kita sholat atau ibadah itu kan ya nggak mungkin dengan perut kosong lapar gitu. Berarti kita butuh energi. Berarti energi dari mana? Dari makanan. Kita butuh makanan. Ada makanan dari bumi ini gitu. Jadi di ayat 29 ini memang difokuskan adalah rezeki di bumi itu untuk semua orang, semua manusia, mau Muslim, Kristen, Yahudi, ateis, agnostik, semuanya. Rezeki Allah itu blessings atau rahmat Allah itu untuk semua orang. Makanya di ayat ini an-nas gitu, untuk seluruh manusia. Gak semua orang, gak semua manusia itu harus Muslim. Nah ini jadinya balik lagi ya gitu ya ke penawaran akidah kita gitu ya. Gak semua orang harus jadi Muslim. Kalau teman-teman dakwah juga enggak. Kita bukan nyuruh orang buat jadi Muslim. Karena bahkan di ayat ini aja dibilang rezeki itu untuk semua orang. Allah memberikan bumi ini sebagai rezeki untuk semua orang. Mau dia Muslim ataupun tidak. Kenapa? Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu balance semuanya. Bahkan di ayat ini juga balance the skies gitu ya, ngomongin seven heavens gitu ya, atau 7 langit. 7 langit itu ya seperti yang kita tahu gitu ya, tingkatan atau level langit itu kita ada di paling bawah, di langit pertama lah gitu. Nah, di sini ada kata-kata sumu. Nah, sumu itu kayak gini, kita menengadah atau menoleh ke arah sesuatu, menatap ke arah sesuatu tapi kayak menengadah gitu, ngelihat ke atas gitu ya, turn upward. Jadi kayak kita ngelihat ke atas, menoleh dan menengadah ke atas, kayak dinaikkan gitu, ditingkatkan, rise over something gitu. Jadi kayak kita menengadah ke atas. Ini sama sumu itu ya, kata-kata ini ada juga di cerita waktu Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dan para pengikutnya naik ke kapal yang sudah dibuat, kata-katanya juga sumo. Jadi naik ke kapal gitu, climb over something gitu. Kita duduk di atasnya, itu juga sama kata-katanya kayak gitu. Nah, kata ini juga sama digunakan juga untuk kedudukan arsh Allah. Bahwa arsh Allah itu ada di atasnya langit ketujuh gitu. Dan di situ adalah singgasana Allah. Nah, di sini akhirnya tuh membuat sebuah pertanyaan bagi manusia. Kan manusia itu emang suka ini ya, berimajinasi gitu ya. Jadi kayak mikir gitu, oh Allah naik ke singgasananya di arsy, di atas langit ketujuh. Nah, ini jadi membayangkan gitu. Manusia tuh kayak berusaha membayangkan kayak gimana ya. Jadi membayangkan seolah-olah seorang raja naik ke singgasananya, duduk di tahtanya gitu. Itu jadi ibaratnya agak liar gitu ya, imajinasinya gitu. Memikirkannya itu kayak. Nah, di sini Imam Malik mengatakan
hati-hatilah dengan bid'ah. Ini teman-teman mungkin juga udah familiar ya dengan kata-kata bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu maksudnya gini, orang-orang fokus terhadap sesuatu yang mereka seharusnya enggak fokus di situ. Misalnya, ayat yang ini tadi ya, Allah naik ke arsy-Nya di atas surga, di atas langit ketujuh. Terus orangnya pada nanya, kayak gimana itu ya? Apakah naik seperti seorang raja? Terus ada di mana ya langit ketujuh itu? Coba kita cari terus gini. Pertanyaan-pertanyaan itu atau asumsi-asumsi, interpretasi itu, itulah yang sebenarnya tuh nggak perlu kita fokus di situ, nggak perlu kita pertanyakan, nggak perlu kita cari detailnya atau gimana. Imani. Seperti di ayat pertama banget, pembukaan Al-Quran, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini sampai sekarang aja nggak ada yang tahu artinya apa. Itu cuma 3 huruf, tapi nggak ada artinya ibaratnya. Tapi nggak mungkin Al-Quran nggak ada artinya, cuma kita nggak tahu dan ilmu kita nggak nyampe. Dari situ aja Allah sudah mengatakan bahwa kamu tidak tahu semua hal, aku yang tahu, aku yang mengetahui, maha mengetahui. Dan kamu harus menerima, kamu oke aja lah gitu dengan apa yang kamu gak tahu. Itulah fakta bahwa kamu gak bisa mengetahui semuanya, bahwa kamu gak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Jadi di ayat pertama aja itu Allah sudah memberitahukan kepada kita banyak hal itu sebenarnya kita nggak tahu, bahkan berusaha pun seberusaha apa, otak kita, kapasitas otak kita ada batasnya. Dan kalau kita berasumsi, berinterpretasi, mikir kayaknya gini, kayaknya gitu, membayangkan ini tuh, itulah yang nanti akan mengarah atau menuju kepada bid'ah gitu. Jadi Al-Quran itu mengajarkan ke kita cara berpikir. Tidak hanya Al-Quran itu sumber dari pengetahuan, tapi juga ngajarin kita gimana sih harusnya kita tuh berpikir. Apa yang harusnya kita pikirkan? Apa yang nggak perlu kita pikirin? Ada kan hal-hal receh yang kayak, ya emang kayak beginian aja ditanyain gitu. Bukan masalah kayak nggak boleh nanya atau apa, enggak. Cuma pasti teman-teman juga ngerti ya gitu. Ada hal-hal yang kayak ini nggak perlu dipertanyakan, ini nggak perlu dibikin jadi polemik gitu, nggak perlu dibikin jadi berantem. Hal-hal yang kayak gini masih ada banyak hal yang lebih penting. Nah, Allah mengatakan ya Allah mengetahui segalanya dan kita harus terima fakta bahwa kita nggak bisa mengetahui segalanya gitu. Dan ini juga benefit next, udah di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, benefit atau manfaat dari kita itu mengimani sesuatu yang gaib gitu ya, adalah kata-kata sumu tadi atau summa, ada kata-kata summa tadi di ayat itu maksudnya adalah tambahan, sebagai tambahan atau moreover, tidak hanya ini tapi ada tambahan lagi gitu. Jadi prioritas gitu. Allah membuat atau menciptakan bumi ini, ditambah lagi menciptakannya dengan cantik, dengan fungsional, dengan sangat lengkap, paket komplit ibaratnya. Udah gitu nggak cuma itu, ternyata diberikan lagi keindahan, praktikal, penuh rahmah di bumi ini nih. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan, energi, tempat yang nyaman, kenyamanan gitu ya, agar kita bisa menjalankan tugas kita, agar kita bisa patuh sama Allah, taat ke Allah, beribadah pada Allah. Sama kayak tadi, kita sholat, ya nggak mungkin dalam keadaan lapar, kita butuh makan, makanan itu ada di bumi ini, udah disediain, udah disiapin. Terus ibaratnya jadi kita harus ngelihat gitu ya, ke mereview gitu,
aku ngapain nih sekarang? Bumi ini sudah dipersiapkan untukku. Makanan diberikan, bahkan hal-hal lain gitu yang mungkin bentuknya kenyamanan gitu. Tapi apakah yang kita lakukan itu, aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya awalnya ditujukan harusnya kita lakukan? Gitu. Harusnya kita appreciate, harusnya kita bersyukur pada Allah, harusnya kita banyak beribadah kepada Allah gitu ya, mengingat Allah karena udah diberikan ini, diberikan itu, dipersiapkan ini, persiapkan itu, harusnya berterima kasih gitu kan. Ibaratnya kita bertamu, terus ternyata pas kita sampai itu udah disiapin makanan, minuman, tempat duduk yang nyaman, kipas angin, AC, enak, nyaman semuanya. Kita harusnya apa? Kita marah-marah gitu, obrak-abrik, kita ngelawan gitu yang punya rumah, enggak kan? Jadi kita baik, berterima kasih, mau apa saya lakukan gitu. Dan ini juga yang membuat kita kadang melihat gitu orang-orang yang punya hati yang tercemar lagi, kata-katanya apa ya, tercemar, deviation heart, itu kayak hati yang belok lah gitu. Mereka terobsesi akan hal-hal yang mereka tidak tahu, tapi mereka pengen tahu banget, sehingga membuat banyak interpretasi, pemikiran-pemikiran, dan itu malah membelokkan gitu. Kayak ada hal-hal di dunia ini yang maksudnya kadang tuh kepo banget gitu ya akan satu hal gitu, tapi itu malah jadi belok gitu. Gitu, logika dan nalar itu juga sebenarnya bisa membelokkan kalau tidak dibimbing dengan wahyu atau dibimbing dengan Quran, Revelations. Kita mencari ilmu boleh, kepo atau pengen tahu apapun boleh, tanya, tapi akal itu harus dipandu, dibimbing gitu. Dibimbingnya oleh apa? Oleh siapa? Yaitu Revelations atau wahyu Al-Quran itu sendiri. Dan di ayat ini diberitahukan bahwa kita itu ada di lowest sky gitu, ada di langit yang terendah, langit level 1 lah. Bahkan kalaupun kita pakai teleskop gitu ya, terus kita lihat bintang-bintang yang jauh banget di sana, planet-planet yang jauh entah di mana gitu, bahkan sampai ada ekspedisi ke luar angkasa gitu ya, ke bulan atau apa, terus mereka pakai satelit, canggih banget teknologi, itu tetap langit pertama. Apa yang terlihat di mata kita, intinya apa yang terlihat di mata kita ini, mau sejauh apapun kita naik ke atas langit apa itu, ini masih langit pertama yang kita bisa lihat. Langit kedua ke atas itu udah nggak bisa kita lihat, udah goib, unseen, udah nggak bisa terjangkau mata kita gitu. Jadi memang rahmah Allah itu untuk semua orang gitu. Next slide. Nah, jadi di ayat ini juga dikatakan kelihatan gitu ya di surah Al-Baqarah itu. Kalau kita mau lihat ke surah Al-Baqarah ini kan surah pembuka gitu. Nah, pembukaannya aja dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Tidak ada keraguan. Ibaratnya ini ngomongin tentang relationship kita sama Al-Qur'an. Kamu ragu sama Quran? Kayak dipertanyakan gitu loh. Hubungannya kan, kamu ragu sama hubungan ini gitu kan. Nah, itu di ayat awal aja udah ditanyain kayak gitu kan. Berarti ini udah nge-state hubungan kamu dengan Quran tuh kayak gimana. Kamu nggak boleh meragukan apapun yang ada di Al-Quran ini. Ini hubungan kita tuh kayak begini nih, harus kayak gini. Dibuka dengan itu. Nah, di ayat yang 29 tadi itu ngomongin juga apa? Ngomongin pembukaan juga, penciptaan dari bumi ini, langit ini, penciptaan kita yang diciptakan gitu kan, creations itu beginning juga di awal pembukaan. Bagaimana cerita penciptaan? Berarti surah pembuka
menceritakan tentang penciptaan awal, pembukaan awal, kan relate banget gitu, pas banget. Nah, kalau kita ngelihat nih di surah yang ujung-ujung, yang di akhir, An-Nas gitu ya, surah yang akhir surah itu ngomongin tentang apa? Kiamat, afterlife, atau hari akhir. Ibaratnya gini, di ayat-ayat awal Al-Quran ya, surah-surah awal itu ngomongin tentang penciptaan, berarti awal kehidupan. Di surah akhir ngomongin tentang hari akhir. Jadi ngurut itu sebenarnya, urutan di Al-Quran itu urut, ngomongin dari awal penciptaan, habis itu tentang kisah nabi-nabi gitu ya, terus apapun itu Nabi Muhammad, terus cerita yang lain gitu kan, ada hal-hal yang lain, ditutup di surah-surah akhir tentang hari akhir gitu. Jadi ini berurutan, Masya Allah ya, urutan di Al-Qurannya. Next. Oke. Ya, next lagi. Ini yang tadi ya. Afwan. Nah, ini tadi beginning sama last-nya. Oke, next lagi. Nah, jadi dilanjutkan akhirnya di ayat 30 itu kita kayak apa namanya? Diarahkan untuk saat kita melihat kepada Allah, atau maksudnya menengadahkan hadapan wajah kita kepada Allah. Kita berusaha untuk mengarah kepada Allah, melihat kepada Allah itu, kita bakalan stop apa nih? Kita bakalan berhenti melihat yang lain. Ya ibaratnya kalau ini duniawi misalnya gitu ya, bucin gitu kan, ya kita lihat cuma orang itu doang kan, orang lain kagak ada yang dilihat lain, udah nggak noleh sana ya, itu aja kadang juga noleh juga ya, belok juga. Cuma ibaratnya kalau kita itu manusia, tapi kalau ke Allah itu kita udah nggak mungkin lihat yang lain, maksudnya kita nggak pengen yang lain lagi. Kalau gini, manusia itu sifatnya kan pengen banyak, pengen enak, pengen lagi, pengen nambah gitu. Selalu ingin lagi, nggak puas, nggak cukup. Tapi saat kita mengarahkan diri kita kepada Allah, itu udah cukup. Soalnya tuh kayak gitu, udah cukup ya Allah, udah cukup. Ini tuh udah maksudnya hanya Engkau saja itu udah cukup banget. Aku udah nggak perlu yang lain. Kita jadi kayak puas banget, udah cukup banget gitu. Dan kecukupan itu kapan? Yaitu saat kita menghadap kepada Allah. Atau kalau misalnya realnya itu ya, saat kita menghadap pada Allah di hari akhir. Kadang gini, kalau misalnya kita bahagia banget, itu kita kan senyum, ketawa, bahagia gitu kan, seneng. Tapi setelah itu biasanya saking kita bahagia, saking kita terharu, bahagia, senengnya, itu nangis gitu loh. Ya kan? Jadi laugh and cry itu actually in the same time gitu. Jadi kayak di waktu yang sama, tapi itu sebuah kesenangan yang tinggi banget sampai kita nangis. Itulah saat dimana kita bersama Allah. Gitu. Jadi kita di hari akhir nanti ya, 7 langit itu akan kita lalui insya Allah gitu ya. Fungsinya apa? Ada sampai 7 lapis. Kenapa nggak satu aja terus ya udah langsung nyampe gitu surga, atau langsung bisa ke arsy Allah? Untuk apa? Karena nanti di proses ini dari kelasnya Ustadz Umar Mita juga ya, tentang surga gitu. Itu proses kita meninggal gitu ya. Itu kan ruh kita diangkat. Pas pertama tuh ruh kita diangkat ke langit kedua lah ibaratnya, melewati langit pertama terus langit kedua. Di langit kedua kita bertemu dengan malaikat ini mengatakan assalamualaikum wahai penghuni surga. Maksudnya kita udah kayak kelihatan lah ibaratnya ini ya, ini adalah jiwa yang suci, jiwa yang baik gitu, yang beriman. Itu disapa dengan malaikat di ibaratnya di langit kedua gitu. Habis itu turunlah dulu dan tunggulah sebentar, ibaratnya gitulah, tunggu sebentar sampai hari
kiamat, hari akhir. Jadi turun lagi ruh kita ke kubur. Nah di kubur itu karena beriman insya Allah gitu ya, dilapangkan kuburnya, kita relax nungguin gitu. Nanti kita naik lagi gitu ya ruhnya ke langit ketiga, ketemu sama malaikat yang lain, langit keempat ketemu sama malaikat yang lain. Fungsinya itu untuk itu, lapisan-lapisan itu, supaya kita tuh relax, kita maksudnya sampai segitunya gitu ya, dibuat level-levelnya saking tingginya arsy Allah juga. Nah di ayat 30 ini kan mungkin udah terkenal banget, ini adalah percakapan Allah dengan malaikat, dengan iblis juga saat penciptaan pertama Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini Nabi Adam alaihissalam itu beliau adalah manusia pilihan. Kalau pilihan artinya ada dari beberapa. Kadang-kadang ini beberapa juga mungkin ada perdebatan atau bagaimana ya. Ini cuma dari source-nya aja, bahwa kalau ada pilihan berarti ini pilihan yang terbaik gitu. Semua keindahan, ketampanan, kegantengan, kecantikan, kebaikan, kesempurnaan fisik dan akhlak dari manusia itu, semuanya itu ada di Nabi Adam dan Siti Hawa. Semuanya ada di situ. Karena ini first creation, benar-benar yang diciptakannya di jannah. Nah, perbedaannya nih dengan kita, kenapa kita begini gitu ya? Gini, kalau bikin, nggak tahu ya teman-teman pernah nggak sih yang tanah liat itu terus dibikin mug gitu kan, itu namanya molding gitu itu, bikin kayak gitu tuh, itu kan dibentuk jadi mug atau piring, jadi apa itu dari tanah liatnya itu dibentuk terus lama, terus habis dibakar gitu. Nah itu proses pembentukannya. Kalau kita itu prosesnya di bumi, di rahim ibu kita, ibaratnya fisiknya itu di bumi. Tapi kalau Nabi Adam di surga, di jannah gitu, pembentukannya, proses pembentukannya, tanahnya aja tanah surga. Kalau kita kan ya tanah sini lah ya, tanah Bogor, tanah Jakarta gitu ya, yang sudah tercemar gitu ya. Ya ibaratnya ini aja udah berbeda gitu. Makanya kenapa Nabi Adam, Masya Allah, sangat mulia sekali, dibuatnya di surga, dibuatnya itu di jannah. Kalau kita ya pembentukannya, ruhnya sih dari surga, tapi fisik jasadnya dari bumi ini, dari bumi yang di sini. Nah, ada kalau kita juga perlu kayak lihat bukan lihat agama lain sih, tapi ada dari Bible lah ibaratnya, itu mereka ada teks-teks gitu yang berbeda narasi gitu, ada perbedaan cerita gitu. Cerita pas pertama itu mereka punya ada cerita tentang tentang percakapan ini, itu adalah percakapannya. Jadi mereka bilang ini narasi aja gitu ya, bahwa saat Tuhan gitu ya berbicara dengan malaikat, itu kayak malaikat tuh kan banyak, jadi diambil sekumpulan dulu gitu, sekumpulan malaikat dipanggil gitu, terus baru Tuhan gitu berkata kepada sekumpulan malaikat ini, aku telah menciptakan manusia dari tanah dan aku akan menempatkan mereka di bumi. Terus bagaimana menurut kalian para malaikat? Ceritanya gitu. Terus malaikatnya pada bilang, hah serius? Ibaratnya gitu ya. Tapi kan mereka, kami pikir itu bukan ide yang baik Tuhan gitu. Begini. Terus Tuhan marah gitu. Wah, kalian ini masa tidak setuju dengan rencanaku? Ibaratnya gitu. Dimusnahkanlah malaikat-malaikat yang ini. Ini ceritanya Bible ya, teman-teman jangan salah paham.
Terus habis itu dipanggil sekumpulan malaikat yang lain, ditanya hal yang sama, sama juga mereka ngejawabnya. Kayaknya jangan, nanti mereka tuh saling membunuh, mereka begini di bumi, merusak bumi, bla 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 bla. Wah, kalian nih dibinasakan lagi. Nah, pas yang kelompok selanjutnya bilang kayaknya ya nggak apa, bagus ya, bagus idenya, bagus rencanya. Oke, baik, fine gitu. Nah, baru diterima lah gitu ya sama malaikat yang kumpulan yang ini. Nah, itu cerita dari yang narasi Bible. Nah, kalau di Islam ibaratnya gitu, Allah tidak menanyakan sebenarnya atau tidak meminta konfirmasi persetujuan dari malaikat. Ibaratnya kan kalau nanyain kayak gitu kan kayak menurut kalian gimana, pendapat kalian gimana? Oh, nggak bagus ya, ya udah deh, nggak usah, nggak jadi gitu kan. Kalau nanya pendapat. Tapi kan Allah nggak begitu. Allah itu menginformasikan, memberitahu, bukan menanya, bukan bertanya gitu. Jadi menginformasikan, aku telah menciptakan Adam dari tanah dan aku akan menempatkan dia dan generasi penerusnya di bumi. Itu nginformasiin, bukan nanya menurut kalian setuju apa kagak, menurut kalian bagaimana, enggak. Jadi kayak komen, justru perintah gitu. Informasi, memberikan informasi lah gitu. Bukan bukan nanya. Jadi keputusannya udah ada bahwa ini Allah sudah membuat keputusan gitu ibarat. Lalu menginformasikan kepada malaikat dan iblis. Nah, jadi kayak bikin announcement gitu, bikin pengumuman. Cuma saat diminta untuk bersujud, nah ini dia. Oh ya, next slide dulu ya, maaf lupa. Next slide. Saat diminta untuk bersujud, malaikat tadi kan di ayat itu Allah mengatakan kepada malaikat, menjawablah kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu. Lalu diminta untuk bersujud, malaikat mengiyakan, ibaratnya gitu ya, mengiyakan, oh iya ya, aku yang tidak tahu gitu. Sungguh engkau maha tahu bahwa ini benar adanya. Maksudnya ini keputusan yang memang keputusan benar, keputusan yang baik, yang benar. Kami aja yang nggak tahu. Akhirnya mereka bersujud, malaikat. Nah, tapi iblis kan diperintahkan bersujud tidak mau gitu kan. Nah, di sini sebenarnya iblis itu dikasih perintah yang eksklusif. Kalau gini deh, kalau misalnya kita ngeblas gitu ya ke grup, ya kan buat semua orang berarti, ya kan blasannya itu blas pengumumannya buat semua orang. Tapi misalnya blas pengumuman itu kita forward, kita japri gitu ya ke salah satu orang atau ke grup yang kecil banget gitu ya, circle kecil aja gitu. Itu kan berarti eksklusif gitu. Udah mah kita kasih tahu buat semua orang, terus kita komen apa ya? Kita perintahkan juga untuk sekumpulan doang gitu atau secara eksklusif. Nah, Allah juga maksudnya Allah tuh memerintahkan tuh ada eksklusif itu di ayat ini tuh katakan gitu. Bagaimana bisa kalian tidak mematuhi perintahku padahal aku telah memerintahkan kalian secara eksklusif, secara langsung. Kalau kita japri orang langsung dengan kita mention di grup doang kan beda ya rasanya. Ini tuh ibaratnya dijapri langsung gitu. Allah memerintahkan langsung kepada iblis. Tapi iblis nggak mau gitu. Nah, di ayat itu. Sedangkan kalau ke para malaikat itu kolektif gitu. Ibaratnya diblas di grup gitu. Buat semua malaikat nih pengumumannya. Kalian harus gini ya semuanya ya gitu. Gitu. Oke, next. Itu tadi yang ayat 30 ini kan penciptaan ya, saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah yang juga cikal bakal ya. Awalnya bagaimana manusia itu disebut khalifah, gitu kan? Khalifah itu, gini,
tadi kan ada cerita Bible ya, atau cerita Kristen yang tadi itu yang pas percakapan itu. Nah, sebenarnya ada juga uh, ibaratnya ya di sisi lain gini deh, sebenarnya kan semua revelations itu berasalnya ya emang dari, maksudnya yang benar adalah Quran gitu kan, wahyu Allah. Tapi karena ada sekelompok orang terus mereka memodif gitu ya, memodifikasi gitu, memodifikasi sorry maaf bentar ya. Nah, dimodifikasi jadi menjadi ibaratnya kitab agama lain gitu ya maksudnya. Nah, cuma kan pasti ada lah beberapa sisa-sisa gitu, sisa-sisa yang sebenarnya tuh sama gitu. Nah, seperti yang di tentang khalifah ini, tentang khalifah itu di Bible, jadi ini searah apa sejalan lah dengan narasinya Bible. Atau kalau misalnya di Yahudi itu dikenalnya dengan nama Children of God atau anak Tuhan. Mereka nyebutnya anak-anak Tuhan, anak Tuhan. Gitu. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat banget, yang sangat dekat dengan Tuhan, disayangi oleh Tuhan gitu ya. Lalu mereka ditempatkan di bumi, tapi mereka membuat kerusakan, rebel atau memberontak lah gitu ya. Tidak patuh dengan Tuhan misalnya gitu. Nah, itu kalau di narasi Yahudi dan Kristen. Tapi ini sebenarnya sejalan ya, agak sama dengan di Islam gitu. Bagaimana khalifah itu artinya atau asal katanya itu adalah khalf. Khalf itu yang ditempatkan. Bukan yang ditinggalkan sih, tapi yang ditempatkan, yang diutus, yang apa ya, yang diposisikan. Ibaratnya gini, jadi seseorang yang ditempatkan agar dia nanti mempunyai anak dan mempunyai generasi penerus selanjutnya, terus punya anak, terus punya generasi lagi apa namanya, berganti silih berganti di bumi ini. Jadi ditaruh di bumi ini gitu ya, ditempatkan di bumi ini untuk mempunyai generasi dan mendiami bumi ini. Itulah maksudnya khalf. Nah, khalifah itu adalah orang yang diutus ya untuk melakukan sesuatu yang disuruh, yang apa namanya, yang di apa sih namanya, disuruh untuk dilakukan ke dia gitu. Apa ibaratnya itu, aku agak susah kalau di bahasa Indonesiainnya gitu. Gini aja deh, analoginya gini, misalnya ada apa namanya, seorang manajer gitu, ada bosnya kan, dia punya bos gitu kan, CEO-nya gitu, terus bawahannya itu adalah manajer. Nah, ceritanya bosnya ini mau ambil cuti vacation lah gitu. Nah, terus dia bilang ke si manajer ini, aku tinggalin kamu di sini, kamu run the business, maksudnya kamu jalankan perusahaan ini sesuai dengan apa yang aku sudah training kamu, aku sudah ajarin kamu, kamu jalankan perusahaan ini dengan baik sampai aku kembali. Lakukan aja seperti yang biasa, seperti yang aku udah ajarin, lakukan seperti apa yang aku suruh kepadamu, kamu yang bikin keputusan, kamu yang in charge gitu. Kamu yang kontrol, kamu yang punya kontrol, kamu yang punya keputusan, terserah kamu. Aku memberikan free will, memberikan apa namanya, kuasa kepada kamu. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, tapi seperti yang aku suruh. Run the business lah ibaratnya gitu. Aku percayakan perusahaan ini ke kamu. Khalifah itu kayak gitu, si manajer itu tuh yang ditinggalin di situ untuk menjalankan perusahaannya.
selama bosnya ini lagi cuti gitu ibaratnya. Kayak bukan ditinggalin di situ sih, tapi kayak dikasih posisi itu gitu ya. Jadi apa namanya, kita manusia punya free will, kita bisa melakukan apapun yang kita mau sebenarnya gitu ya. Dan kita ibaratnya udah ditempatkan nih di perusahaan ini nih, di bumi ini, kita bisa bikin keputusan apapun yang kita mau. Kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri, mau melakukan apa terserah. Tapi sebenarnya kita udah dikasih amanah nih. Kamu pelihara ya, maksudnya kamu jalankan ya sesuai dengan apa yang aku suruh. Taati ya apa peraturannya. Jangan lakukan ini ya, jangan lakukan itu. Lakukanlah yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi yang punya kontrol ya kamu. Bisa aja nggak manajer itu tiba-tiba kayak, oh ya udah pas udah cus nih bosnya gitu, wah langsung dia obrak-abrik, dia dia pecat semua staffnya di situ, dia ganti orang, dia ganti label nama perusahaannya, dia ubah, dia belokkan semua ini ya, bisa dia rusakin perusahaannya, dibikin bangkrut, bisa aja karena udah in control, in charge. Datang-datang bosnya kaget loh, kok udah jadi begini ya, dikirain kan aku yang dikasih posisi, dikasih ini kekuasaan, kirain ya terserah aku. Apakah nanti di hari akhir kita akan ngomong kayak gitu, oh kirain semua entertainment dan kenyamanan ini emang buat terserah suka-suka aku ya Allah, ya udah aku habiskan waktuku untuk hal-hal yang tidak penting, ya tidak melakukan apa yang engkau suruh, kan udah dikasih kuasa olehmu ya Allah, aku boleh lakukan apapun apa yang aku mau, ya kan nggak gitu kan. Jadi khalifah itu ya orang yang merepresentasikan si manajer ini, dia adalah orang yang merepresentasikan bosnya. Dia sudah dilatih dengan baik, sudah diberikan buku panduan, bahkan diberikan staf-staf dan ibaratnya wakil-wakil yang baik gitu, yang bagus, pekerja yang baik, ada bantuan semua, resource-nya banyak gitu. Dan bosnya itu juga percaya diri untuk memberikan kuasa kepada dia, bahwa dia tuh, kamu tuh mampu ngejalanin perusahaan ini, kamu mampu. Ibaratnya perusahaan ini lagi naik gitu ya, naik terus menanjak ya, pendapatannya, income-nya bagus gitu ya, ya tinggal lanjutin aja gitu ibaratnya, lakukan aja seperti yang aku suruh, seperti biasa aku suruh, lanjutkan gitu, dan itu akan naik terus baik gitu. Jadi bosnya juga udah percaya gitu, mempercayakan, udah memberikan free will kepada dia terus untuk melakukan apa yang pasti bos ini lakukan di perusahaan itu. Jadi merefleksikan atribut dari bosnya. Kita punya rasa adil, keadilan punya, kebijaksanaan punya, rahmah dan kasih sayang punya. Sifat-sifat Allah itu, atribut Allah itu ada di kita juga. Kita ini harusnya merefleksikan bos kita, Allah. Ya kan? Kita udah dipercayakan nih, kamu pasti bisa menjaga bumi, kamu pasti bisa berbuat baik sama orang lain, sama apa, kamu pasti bisa. Udah percaya, Allah percaya sama kita nih. Akhirnya kita dikasih kekuasaan ini, kontrol ini, free will ini. Bahkan kita juga punya tuh atributnya Allah, rasa kasih sayang, passionate, keadilan, itu kebijaksanaan ada di hati kita, nur. Kita kan terbuat dari cahaya juga. Nah, droplet atau tetesan-tetesan atribut Allah ini yang membimbing kita untuk melakukan hal yang baik di bumi. Gitu. Dan bumi ini sebenarnya semua itu berjalan sesuai kehendaknya Allah. Free will-nya Allah.
daun jatuh, bumi berputar, matahari stay di situ, itu free will-nya Allah semuanya. Kehendaknya Allah, Allah yang atur semuanya. Bukan mataharinya yang pengen di situ sendiri atau buminya pengen sendiri berputar gitu, kagak. Tapi kehendaknya Allah, Allah yang punya will tadi. Free will-nya Allah itu di situ ibaratnya. Semuanya adalah free will Allah, kecuali kita dan iblis. Kita diberikan free will sendiri. Karena Allah saking percayanya kepada kita, kita tuh dikasih kontrol sendiri. Kamu mau berputar ke sana, berputar ke sini, mau jumpalitan, terserah kamu. Sebenarnya kan diberikan kontrol. Kamu mau menjalani aturan Allah atau tidak menjalani, itu diberikan pilihan itu kepada kita. Di bumi, sedangkan bumi ini semuanya mengikuti Allah. Ya gitu ya. Jadi yang diberikan exception untuk pengecualian cuma kita dengan iblis. Gitu. Next, gitu. Jadi konsepnya khalifah gitu tadi ya, orang yang sebenarnya diberikan posisi, ditinggalkan, bukan ditinggalkan di bumi ya. Ini kata-katanya bahasa Indonesia ini emang agak kurang pas gitu ya. Jadi emang orang yang percayakan gitu, dipercayakan dan sudah di training, sudah diberikan segala yang dibutuhkan, dipersiapkan, bahkan udah berjalan, bumi udah berjalan, udah siap semua, nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal lakukan seperti apa yang seharusnya, gitu kan. Nah, ini yang kita bisa ambil juga dari Al-Quran gitu ya, bahwa prinsip Al-Quran itu adalah kita harus ngerti banget siapa yang sedang berbicara dengan siapa. Di ayat 30 ini kan percakapan antara Allah dengan malaikat gitu. Berarti yang berbicara, yang lagi ngomong siapa? Allah. Allah sedang berbicara. Nah, para malaikat, mereka itu selalu bertasbih pada Allah, dekat dengan Allah, mereka nggak pernah melawan, selalu taat, patuh, macam robot lah gitu. Mereka bahkan nggak bisa untuk membangkang, nggak punya kemampuan untuk membangkang pada Allah, nggak bisa syirik gitu, nggak bisa ngelawan gitu, nggak punya kemampuan untuk itu. Karena mereka malaikat gitu, nggak diberikan free will. Nah, sekarang bayangin, orang yang bahkan nggak punya kemampuan untuk membangkang, nggak punya kemampuan untuk melawan, ya, yang taat patuh banget ya. Di ayat ini dikatakan mereka apa? Mereka menjawab apa? Ya Allah, benar nih, manusia mau ditempatkan di bumi. Mereka kan akan melakukan kerusakan di bumi. Mereka akan menumpahkan darah. Are you serious? Kayak gitu loh ibaratnya. Nah, ini kan pernyataan apa tuh? Questioning Allah, mengkritik. Ibaratnya kayak agak mengkritik kan. Coba, orang yang gak pernah ngelawan, gak pernah ngebangkang, bahkan gak bisa ngelawan gitu sebenarnya. Patuh, taat, lurus banget ini semua. Di satu momen ini, mereka mempertanyakan. Gitu. Tapi kalau kita pikir lagi, sebenarnya kritik mereka itu valid gak sih? Valid. Bener gak sekarang? Ya bener. Manusia saling menumpahkan darah, perang. Terus membuat kerusakan-kerusakan. Ya kan? Bener. Apa yang para malaikat itu katakan benar. Valid, bener. Nah, tapi kalau kita ngeliat lagi konteksnya gitu ya, loh, malaikat ini berani-beraninya mempertanyakan Allah gitu kan ibaratnya. Ya Allah, serius ini akan melakukan ini. Itu kayak mempertanyakan gitu kan. Lah, emang siapa gitu? Kayak ibaratnya ini malaikat siapa kok berani mempertanyakan kayak gitu. Wah
berani amat gitu ngelunjak ibaratnya ya, kayak agak rada gitu. Nah, kalau kita ngelihat ke konteks manusia nih misalnya, ada ulama, terus kita misalnya kita belajar agama gitu ya, terus kita belajar ya pokoknya dari beberapa source, terus kita belajar ke ulama-ulama juga, sampai mengemban pendidikan juga, mempelajari yang mendalam apa segala. Terus ada satu hal yang kita nggak ngerti, ada satu hal yang menurut kita nih kok kayak gini sih, kok agak aneh ya, kok ini aku nggak paham kenapa bisa begini ya, kok kayaknya nggak make sense. Datanglah kita ke ulama misalnya, datang ke ulama atau ke orang yang ini kenapa begini ya, saya mau nanya kenapa ini begini ya, kok agak nggak make sense gini, soalnya saya lihat gini, ini kenapa begini, kita pertanyakan, nanya lah kayak gitu. Terus responnya langsung dari misalnya gitu ya, dari ulama ini misalnya langsung kayak astagfirullah kafir, kenapa kamu mempertanyakan ayat Allah, ayat Al-Quran, taubat gitu. Udah langsung kayak dibilang harus taubat kamu begini. Itu immediate response-nya kadang-kadang kita juga kadang suka gitu kan. Kenapa kamu mempertanyakan hal yang kayak gitu? Kamu gak percaya sama Allah? Kamu gak beriman? Kamu muslim apa bukan? Ibaratnya kayak kita langsung kayak, kok lu kayak nanyain kayak gitu sih gitu. Banyak orang ateis gitu nanyain ke kita gitu, aku gak ngerti dengan gini, kenapa begini ya gitu. Terus kita langsung yang kayak astagfirullah gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak-agak mirip ya. Ibaratnya gini, malaikat itu patuh, taat, lurus gitu pada Allah gitu. Tapi apakah dengan mereka sebenarnya nanyain yang tadi, ya Allah serius, ini mereka, ini kan manusia nanti akan membuat perusahaan bla 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 bla. Apakah dengan itu artinya ketaatan mereka itu hangus gitu? Atau mereka tuh nggak taat sebenarnya atau jadi nggak itu? Enggak kan? Ya mereka mah tetap, mereka cuma apa? Mereka cuma bertanya. Karena ada hal yang mereka nggak tahu. Makanya dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Malaikat taunya manusia itu pasti bikin kerusakan, manusia itu jahat, manusia itu buruk begini. Iya memang, tapi tidak semua. Gitu aja, begitu maksudnya. Logikanya adalah Allah mau kasih tahu, kamu tidak tahu bahwa ada orang, maksudnya aku mengetahui apa yang kamu nggak tahu. Apa batas pengetahuan malaikat adalah sampai manusia membuat kerusakan, manusia bisa begini begitu. Jadi it's not a good idea gitu ibaratnya. Tapi mereka sebenarnya bukan kayak yang melawan atau apa, enggak, tapi cuma nanya doang. Kayak nanya gitu, kok gini, kenapa gitu, soalnya kan gini. Kadang kalau kita ilmunya masih sedikit gitu ya, kita nanya hal gitu kan, karena kita belum tahu gitu, belum tahu ilmu lainnya, dan saat kita dikasih tahu ilmu lainnya, ternyata begitu, iyalah make sense ya kalau kayak gini gitu. Karena kita nggak tahu tuh informasi lainnya gitu, kita tahunya cuma yang ini doang ya. Pas ada sesuatu di situ, kita kayak ngerasa, ini gak make sense sih, ini gak masuk akal gitu ya. Terus kita tanyain, ternyata begini, dikasih tahu gitu. Ada ilmu lain yang kita nggak tahu. Tapi apa itu artinya kita kayak membangkang gitu, atau kita nggak Islam gitu? Enggak kan, orang cuma nanya. Kepo, maksudnya emang kita punya keingintahuan karena tidak tahu. Jadi bukan kayak langsung, kamu harus taubat, astagfirullah gitu. Enggak. Nah, cuma kita lihat nih iblis. Iblis nanya pertanyaan juga nggak? Iya. Nanya, maksudnya ngomong juga. Iblis bilang lah, aku terbuat dari api. Dia terbuat dari tanah. Seriusan nih ya Allah, beneran nih mau dijadiin khalifah pemimpin bumi? Nggak salah. Itu nanya juga kan? Iya. Mengkritik juga kan? Iya. Mengquestioning ibaratnya, mempertanyakan keputusan Allah? Iya. Sama dong kayak malaikat, bener. Tapi kenapa yang iblis ini dilaknat, yang malaikat ini Allah nggak marah? Karena iblis bertanya, tapi caranya ofensif, isinya juga ofensif. Ibaratnya menghina manusia.
Kamu mah terbuat dari tanah, lebih rendah dari aku terbuat dari api, ofensif. Malaikat isi pertanyaannya ibaratnya, karena manusia membuat kerusakan. Bukan karena manusianya terbuat dari apa atau gimana, atau dia merasa, oh gue kan terbuat dari cahaya, ya Allah kami selalu bertasbih kepadamu, ya Allah kami selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Kayak lebih pantas kami dong untuk menjadi khalifah daripada manusia yang cuma dari tanah, belum juga dan membuat kerusakan lagi. Lebih pantas kami para malaikat untuk jadi khalifah. Enggak ngomong gitu kan, tapi ngomongnya apa? Karena manusia ini akan membuat kerusakan di bumi, nanti bumi hancur, nanti begini-begini. Sebenarnya untuk sesuatu yang baik gitu kan. Kontennya itu, isinya itu, isi pertanyaannya, isi kritiknya itu sebenarnya baik. Tapi kalau iblis, pride gitu, kebanggaan terhadap dirinya, egonya gitu. Ofensif dia. Nah, ini yang membedakan. Bertanya itu boleh. Bertanya apapun tuh boleh. Tapi bertanya itu bukan hanya dari kontennya, tapi dari cara bertanyanya. Masalahnya si iblis itu adalah karena manusia terbuat, dan ini kontennya dulu. Kalau lihat konten dari pertanyaannya iblis itu, dia punya masalah. Masalahnya apa? Manusia itu terbuatnya dari tanah. Dia merasa, kok gue harus bersujud ke tanah yang lebih rendah daripada gue gitu. Tapi masalahnya malaikat adalah manusia berbuat kerusakan. Masalahnya berbeda, konten pertanyaan, isi pertanyaan ini berbeda. Terus yang kedua, cara bertanyanya. Cara bertanyanya malaikat baik, dengan menundukkan diri kepada Allah, terus juga caranya baik. Kalau iblis ofensif, kayak nggak terima, kayak ngehina gitu, ngehina manusia. Ya kita juga kalau misalnya ditanya orang, tapi caranya kayak yang, seriusan lo kayak gitu, itu tuh kayak gitu lah, kamu mah sok suci doang. Ya kalau kayak gitu mau dia nanya apa juga kita juga kesel ya. Karena caranya ofensif. Tapi kalau caranya baik, dan dia juga memang benar-benar mau tahu, nah itu yang bisa membedakan nih. Kalau ibaratnya non muslim nanya ke kita tentang Islam atau apa, ya jangan langsung dibilang, kamu mah gak bakalan ngerti gitu, atau apa gitu. Enggak, percaya mereka memang mau tahu. Dengan cara ya, mereka juga nanyanya caranya baik, jawab aja baik. Tapi kalau nanyanya udah ofensif, gitu kan, dari cara itu aja udah kelihatan ini orang bukan mencari kebenaran, tapi mau menjatuhkan gitu. Jadi tidak hanya pertanyaannya, ini enggak cuma tentang pertanyaannya, tapi tentang bagaimana kita bertanya. Punya keingintahuan bagus. Bahkan kita di-encourage gitu ya, untuk selalu bertanya, untuk selalu cari tahu. Kita nggak mengerti akan suatu hal, itu nggak apa-apa. Nggak ngerti ayat ini gitu, nggak paham tentang fikih ini, fikih itu, ya nggak apa-apa, cari tahu aja, tanya aja. Gitu. Tapi jangan merendahkan, atau jangan dengan cara yang ofensif. Kok gitu sih, kok gini sih? Kan berbeda dengan, kenapa ya kayak begini, kok bisa kayak begini ya? Itu kayak gimana ya nyambung ini atau gimana? Kan berbeda. Itu. Jadi dari cara bertanya iblis dengan cara pertanyaannya malaikat aja kita bisa ambil pelajarannya gitu. Do not be inquisitive people gitu. Kita ada adab gitu, sebelum kita mencari ilmu juga kita punya adab mencari ilmu, benar-benar mencari ilmu, atau kita hanya mau mencari pembenaran akan apa yang kita inginkan gitu. Alright, nanti ayat 30-nya lanjutannya bisa di next meeting kali ya, insyaallah. Kalau dari aku insyaallah segini. Kalau teman-teman ya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan juga, banyak kesalahan kata atau kesalahpahaman dari aku belajar gitu. Mohon teman-teman juga koreksi kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan gitu. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya atau misalnya
diskusi sangat dianjurkan sekali gitu ya, sesuai dengan Al-Quran yang menganjurkan untuk kita tuh harus punya rasa keingintahuan yang besar, bukan dari konten atau isinya, tapi sebenarnya ke caranya dan benar-benar niatnya, oh ya pengen tahu atau kenapa kayak pengen tahu kayak gitu, justru harus bertanya gitu kayak gitu. Oke, aku kembalikan kepada Belinda ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair kalian buat Ya, materinya. khair. Amazing banget ya. Kalau gitu, mungkin kita langsung ke sesi Q&A aja. Karena udah jam segini, buat super friends semua yang ada pertanyaan atau mau cerita atau mau menanggapi, boleh ditulis di kolom komen atau boleh open mic juga. Silakan. Mungkin kita kasih waktu 5 menit ya, Kak. Oh, ini udah Kak Lakar Santri. Kak Koni. Jadi silakan super friends kalau mau bertanya, mau menanggapi. Boleh Kak Koni di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, udah masuk. Wabarakatuh. Agak putus-putus dikit ya? Belum Kak Lila. Suara saya putus ya? Oh, sebentar. Iya, agak putus-putus sedikit. Mungkin melihat ini ganti apa? Iya. Oke, sinyal. Ini sudah kembali lagi nih Kak. Udah. Insyaallah, ya. Lebih baik. Lebih baik ya, alhamdulillah. Iya. Ya, jazakillah khair Kak Lila dan tim Silvio. Apa namanya? Tadi saya sejujurnya sih ikutnya baru setengah ya Kak ya, tapi ini membuat saya juga menjadi bertanya-tanya gitu Kak. Terkait sama apa tadi pesan yang saya tangkap itu tentang kayak rasa keingintahuan gitu. Bedanya Kak Lila, kita itu pengen tahu kayak misalnya maksudnya Allah ini apa dan sebagainya, dengan mempertanyakan kayak takdirnya Allah, terus dengan kata-kata yang kamu ini nggak sami'na wa ata'na gitu. Itu gimana ya Kak Lila kalau misalnya kaum muslimin itu juga dibenturkan dengan kata-kata itu? Itu jazakillah khair Kak Lila, semoga bisa dijawab ya. Oh iya, Masya Allah Kak Koni, pertanyaannya mantep banget, Masya Allah. Ini juga aku juga terapin ke diri sendiri ya, mempertanyakan takdir atau qada Allah, sedangkan ada yang bilang langsung sami'na wa ata'na gini. Jadi ini correct me if I'm wrong gitu ya, ini, dari opini pribadi dan pembelajaran aja, monggo kalau misalnya ditambahin. Qada Allah itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, itu sudah fix ibaratnya gitu ya. Dengan maksudnya, dengan tujuannya, dengan detail kejadiannya, bahkan siapa yang akan terkena kejadian itu, apa semua detailnya dengan tujuan dan maksudnya juga itu ada. Tapi itu nggak di-reveal aja ke kita, gitu kan? Jadi kita nggak tahu. Nah, kenapa nggak di-reveal ke kita? Supaya kita terus termotivasi untuk melakukan yang baik. Ibaratnya gini, kalau kita udah tahu kita bakalan masuk surga ataupun neraka, kalau kita udah tahu kita bakalan masuk surga, kita akan mikir, ya udah gue mau happy-happy aja, gue nggak bakalan, gue masuk surga ini kok. Kalau kita udah tahu ujungnya kita masuk neraka, kita juga bakalan, ya ngapain aku berbuat baik, toh ujungnya aku masuk neraka. Jadi memang dirahasiakan, bahkan dengan maksudnya. Nah sekarang mempertanyakan takdir, kenapa kayak gini ya Allah, kenapa kayak gitu ya Allah. Sekarang ada ayat lagi bahwa kita harus berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada semuanya, berhusnuzon kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, yang paling penting bahkan kepada Allah.
Artinya apa? Aku nggak tahu kenapa Allah melakukan ini padaku, memberikan ujian ini kepadaku, tapi aku berprasangka baik. Oh, ini untuk kebaikanku sendiri. Aku mungkin nggak tahu, tapi yang satu hal yang aku tahu, ini baik untukku. Aku nggak lulus UTBK di universitas itu. Sedih, nyeri, sakit. Maksudnya apa sih ya Allah? Kan itu baik, jurusannya Islami. Itu buat aku, lingkungannya baik, begini-begini. Kenapa aku nggak lulus? Kenapa aku nggak bisa masuk situ? Karena kita mikir pakai logika kita. Sama kayak malaikat tadi. Berpikir, yang bakalan buruk kalau kayak gini. Loh, yang tahu takdir siapa? Allah. Kita nggak tahu. Yang kita harus tahu adalah sama seperti malaikat. Malaikat berhusnuzon kepada Allah. Iya, aku nggak tahu memang. Tapi pasti keputusan Allah itu yang terbaik. Pasti keputusan Allah itu bagus dan benar. Walaupun buat aku, logikaku, ini kok kayaknya menyakitkan, kok kayaknya nggak baik, kok kayaknya buruk. Gitu. Jadi husnuzon kepada Allah itu dipegang. Jadi apapun yang terjadi sama kita, intinya ini baik untukku. Aku cuma belum tahu aja sekarang. Nanti bakal tahu di hari akhir. Bahwa mahfuznya dibuka, dibacakan, diperlihatkan. Ini loh maksudnya, ini loh tujuannya. Oh gitu ya Allah. Oh pantesan. Ya iya make sense ya. Kenapa aku harus jadi nggak lulus? Karena begini. Oh gitu toh. Tapi itu nanti. Gitu. Nah, sekarang sami'na wa ata'na. Ini juga harus dilihat ayatnya di mana, peruntukannya di mana. Ibaratnya gini, kalau orang bilang cara sholat kayak gimana sih? Kayak begini sholatnya tuh. Nanti kamu mengadahkan tangan berdekapkan, terus kamu bersujud, ruku. Kenapa kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu ya? Kenapa begini ya? Tapi nanya doang, kagak dilakuin. Ibaratnya mau bilang, kamu maksudnya kamu mendengar sesuatu, kamu iyakan dulu ibaratnya. Kamu dulu, taat dulu, lakukan dulu. Sambil kamu lakukan, sambil berjalan itu, kamu cari tahu fikih sholat. Oh, kalau ruku itu ternyata begini, kenapa ada maksudnya, ada tujuannya. Oh, ternyata kayak begini. Sambil jalan. Nah, sama juga dengan kodok tadi, menerima takdir. Terima dulu atau enggak sami. Nah, kan kita menerima takdir kita nih. Terus kita taat. Oh, mungkin ini emang takdir Allah. Aku berhusnuzon, kayak berprasangka baik, gitu kan. Akhirnya jadi sebentar ya. Akhirnya kita tenang ibaratnya menjalani si kodok itu, karena kita menjalani takdir yang tadi udah dikasih ke kita itu. Misalnya kita punya keluarga mungkin yang tidak harmonis atau apa, terus kita ya udah kita sami'na nih gitu kan, ibaratnya kita ata'na gitu, taat aja. Oh ya mungkin ini memang baik buat aku gitu, walaupun rasanya sakit atau apa, ini malah ladang pahala buat aku, pahala sabar, pahala ini ya, kita berhusnuzon gitu kan, memberikan maksud mungkin maksud Allah tuh yang kayak gini, baik gini, kita jalanin kan kehidupan kita di keluarga itu ibaratnya. Nah, sambil jalan itu kita cari maksud, kita cari ilmu-ilmu tentang ujian. Oh, ternyata kalau diberikan ujian itu justru Allah tuh sayang sama kita. Kalau kita terus diberi nikmat, artinya kita ditinggalin sama Allah. Nih, kasih nikmat nih kamu gak dikasih masalah nih, hidupmu enak, nyaman, tapi kamu jadi gak sholat, kamu jadi berleha-leha, berlebihan. Lebih baik kamu dikasih ujian, tapi kamu dekat sama aku. Kamu menangis-nangis di sajadah untuk mendekati Allah gitu. Itu sambil kita jalani si takdir ini, kita cari maksud baik Allah. Oh, maksudnya kayak gitu, kayaknya ya. Oh, mungkin supaya aku pahala sabarku. Oh, mungkin supaya gini. Kita tapi terarah. Mungkinnya itu bukan mungkin yang buruk. Mungkin Allah marah sama aku. Ya kalau marah sama kita mah udah diazab namanya. Nggak mungkin. Allah itu justru memberikan ujian karena Allah sayang.
Karena Allah ngelihat, aduh kok kayaknya kamu nih dosanya masih lebih banyak daripada pahalanya. Ya udah deh, supaya kamu lebih banyak pahalanya dan kamu bisa masuk surga, nih ku kasih ujian. Tanpa kamu harus ngapa-ngapain, kamu terima aja, kamu sabar doang aja, kamu udah dapat pahala. Ujian tuh ibaratnya kayak gitu. Ujian itu justru kalau kita bahkan diem aja nih, diem jalanin, diem kayak plengok gitu, itu sebenarnya juga udah dapat pahala karena kita menjalani. Ada orang yang tidak mau menjalani, bunuh diri, dosa kan? Iya. Tapi karena kita mau menjalani aja ujian itu, kita udah dapat pahala. Pahala apa? Pahala menjalani, pahala sabar. Apalagi kalau kita jalan itu dengan mendulang pahala-pahala lain, cari maksud-maksud Allah. Kenapa ya kayak gini? Kenapa ya kayak gini? Kenapanya itu tapi berarah kepada husnuzon gitu. Bukan berarah kepada yang negatif. Mungkin aku kurang baik, aku mungkin lagi diazab sama Allah, mungkin Allah nggak suka sama aku, mungkin akunya yang kayak gini, akunya aja yang nggak bisa berubah gitu. Lah, itu kan negatif. Loh, orang kita manusia itu mulia dijadikan khalifah, nggak mungkin lah gitu. Ibaratnya itu logikanya. Jadi kalau kita arahkan husnuzon, maksud-maksud itu akan masuk logika kita. Oh, maksudnya baiknya kayak gini, maksud baiknya kayak gini. Gitu. Sedangkan sami'na wa ata'na itu konteksnya juga kita kadang suka harus lihat ya. Konteksnya itu sebenarnya maksudnya perintah-perintah Allah yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami, belum sepenuhnya masuk logika dan make sense kita, belum kita iyain ibaratnya, atau apa namanya, reasoning apa ya, alasan kok Allah suruh kita jihad, kok Allah suruh kayak gini gitu kan. Itu kan masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, saat kita bertanya kayak gitu, itu gak apa-apa, kita cari iya, tapi kamu lakukan juga gitu. Jangan nanya terus cari doang tapi nggak dilakukan gitu. Maksudnya gitu. Atau nah itu saat kamu mendapatkan perintah itu, saat kamu tahu, oh ternyata aku harus tutup aurat ya, atau harus tutup pakai ternyata aku harus pakai kerudung ya. Baru tahu kan sami'na misalnya gitu. Langsung ditaati pakai kerudung saat itu walaupun dia kayak tapi kan gerah, tapi kan gini, tapi kan enggak semua orang tuh, enggak semua muslim tuh pakai kerudung, tapi kan gini-gini. Iya, banyak tapinya dan banyak alasannya, iya cuma atau nah itu berlaku di situ tuh langsung pas. Oke, gue pakai dulu deh. Gue sambil cari. Kenapa ya aku harus pakai kerudung? Kenapa ya gini-gini sambil cari itu udah pakai. Gitu. Sepengetahuan aku ya Kak Koni, semoga menjawab. Afwan. Ya, jazakillah khair Kak Lila. Oke. Iya Kak Koni. Benar nggak kayak gitu konteksnya? Aku takutnya beda atau salah. Kak Lila. Insya Allah menjawab banget. Jazakillah khair. Oke, insya Allah. Iya, jazakillah khair, alhamdulillah. Oke, Masya Allah, jazakillah khair Kak Lila. Ada yang bertanya lagi, Super Friends? Ini nih, Kak Fitna ya? Oh, silakan Kak. Di komen ya, di komen chat. Oh iya? Kok aku nggak muncul Kak? Oh, ya udah ini aku langsung aja sekalian ya. Bertanya lebih ke minta pendapat atau pencerahan mengenai bertanya. Oh ya, seringkali kalau emang nggak ngerti, pengen banget bertanya, pure karena nggak tahu jadi mau tahu. Tapi kadang mungkin karena pertanyaanku terlalu sederhana menurut mereka, dan aku yang kebetulan dikenal agak lemot, jadi malah dihujat. Cara nyikapinnya gimana ya? Karena jadinya selalu takut untuk bertanya. Ini Masya Allah, Kak Bina, ini juga permasalahan apa ya, orang Indo kayaknya. Kalau di kelas itu, misalnya di kelas di sekolah gitu kan, anak-anak ada yang mau nanya apa ada pertanyaan, diem. Ada yang mau jawab, diem. Kalian mau ngapain di sini? Diem. Ya pada diem semuanya, takut nanyanya. Aduh, kalau aku nanya pertanyaan bodoh gitu atau yang kayak simpel banget diketawain. Tapi kalau nanyanya pertanyaan yang susah atau apa dibilang sok pinter. Gitu lah. Jadi serba salah gitu kan ya. Jadi ini kultural emang sifatnya kultural dan dua arah. Jadi kadang pribadi kita itu
belak-belakan gitu ya, berani aja gitu. Tapi orang lain, nah itu lingkungan membuat malah menghujat, malah tidak ramah dengan dengan ilmu. Itu ya makanya juga Indonesia tuh terkenal dengan peringkat baca terendah gitu ya, karena nggak nggak pengen berilmu gitu. Kalau orang pengen, orang yang mau berpikir, mau bertanya, mau tahu gitu, mereka justru tingkat minat bacanya tinggi gitu ya, minat bertanya, minat diskusi itu tinggi. Tapi yang lebih lebih ini sih orang Indo mah ya gitulah ya, tahulah gitu. Malah dihujat gitu, orang menanya benar gitu malah dihujat. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman ikutan ngeslow, ikutan ekskul atau apa, kita yang diajarin apa coba? Basic banget. Basic kan? Basic yang kayak bener-bener dasar gitu loh. Lah, ini kan ini sederhana banget. Akidah itu paling bawah banget, paling pertama banget. Tapi justru itu yang diajarin. Kenapa? Karena kita kebanyakan itu sok-sok pengen yang tinggi tapi akarnya belum ada. Basicnya belum ada, belum kuat fondasinya. Kenapa kalau belajar itu susah? Karena basicnya nggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk disuruh dikasih formula, rumus. Pokoknya kamu harus ngelakuin kayak gini lah. Kenapa? Rumusnya kenapa seperti itu? Kenapa ini dikali Newton massa begini-begini? Ya itu harus dijelasin dulu. Basicnya pertama dulu. Justru yang kayak Kak Bitna ini bagus, karena Kak Bitna ini pengen bukan mengetahui yang sederhana, tapi mengetahui akarnya di mana, akarnya maksudnya ini gimana, nggak ngerti kenapa. Iya, karena tiba-tiba aja orang langsung ibaratnya kayak tadi ya, perintah sholat. Tapi yang diajarin di SD itu diajarin langsung, sholat harus kayak gini bacaannya gini. Tapi nggak diajarin kenapa aku harus sholat. Akhirnya anak-anak itu males sholat, cuma sholat karena disuruh atau dimarahin mamanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia dikasih tahu dulu basic akar yang tadi sederhananya itulah, kenapa kamu harus lakukan kayak gini nak. Nah itunya, kalau mereka malah nanya, Bu kenapa sih kita harus sholat? Weh, langsung dibilang apa dong teman-temannya? Ih kafir kamu, ih kok nanyanya kayak gitu, ih muslim apa bukan, Kristen ya gitu-gitu. Ih kok nanyainnya kayak gitu, ya pasti gitu dihujat. Padahal logikanya sebenarnya buat di kita, ya benar dong. Bahkan sebenarnya itu yang harus kita pertanyakan, kenapa? Bukan apa atau bagaimana, itu mah gampang, bagaimana dan apa cari aja di googling dapet. Tapi kan kenapa itu untuk masuk ke penalaran pemahaman kita. Nah ya udah tahu ya dengan kultur yang seperti ini, terus gimana nih nyikapinnya? Pertama sih gini, itu pahalanya kita. Kenapa? Orang ngehujat, ya udah jelas ya. Ngehujat berarti mereka lagi transfer pahala ke kita. Bagus. Kita ya mungkin ya maksudnya sakit hati, malu atau apa gitu, itu sakit hati aja kita berarti udah tersakiti, terzolimi gitu. Berarti mereka lagi transfer pahala ke kita. Alhamdulillah, satu centang bagus tuh. Terus kita jadi takut bertanya, itu juga ibaratnya mereka membuat seseorang untuk tidak menuntut ilmu, itu juga mereka punya dosanya, entahlah bagaimana hitungan dosa jariah atau apa, aku nggak ngerti ya. Tapi berarti mereka ada melakukan sesuatu yang membuat orang lain jadi tidak melakukan hal yang baik gitu. Nah, kalau kita melihat kultur yang seperti ini, berarti kitanya yang extra effort gitu. Kayak nggak bisa ya, sulit ya mengharapkan orang lain gitu kan. Jadi kitanya yang ekstra. Gimana caranya? Mungkin kalau misalnya belum bisa yang ke forum umum publik, itu ke ustazah terdekat aja dulu. Punya mentor, punya musrifah, punya ustazah, japri. Kasih disclaimer, saya baru belajar ayat Al-Baqarah 30 di mana begini-begini dan dianjurkan untuk bertanya hal-hal ini. Saya pure bertanya karena memang belum mengerti atau pengen pemahaman yang lebih dalam, yang lebih jelas, mungkin dengan contoh-contoh analogis kehidupan nyata ustazah. Jadi saya mau nanyain kenapa ya kita harus sholat. Dijapri aja dulu, atau misalnya dengan cara private gitu, jadi nggak terlalu terekspos ke orang-orang. Atau bisa misalnya di forum publik, ya ada kan misalnya beberapa yang kayak anonimus,
Kalau misalnya forumnya terang-terangan terbuka offline gitu, apa ya? Itu kadang masuknya ke karakter sih. Kalau aku karakternya blak-blakan, nggak peduli gitu, kayak cuek. Astagfirullahaladzim. Jadi kan tuh kalau aku suka nanya kan, itu emang kenapa ya? Karena cuek juga kali, jadi nggak peduli juga sih. Kadang-kadang aku malah nggak mikirin gitu orang mau ngomong apa lah. Emang gue pengen tahu, misalnya kayak dulu, gimana sih cara move on dari mantan gitu. Itu aku tanyain di webinar itu setiap webinar kayak ada 2 atau 3 bulanan webinar psikologi healing mood Islami gitu. Yang lain tuh nanyanya bagaimana meningkatkan istiqomah dalam beribadah yang kayak tinggi-tinggi gitu levelnya. Gue juga nggak ngerti pertanyaan mereka apa. Lah saya nanyainnya macam kayak ya Allah lu baru hijrah gitu, nanyainnya kayak gitu macam tuh ya Allah gitu kan, kayak rete amat. Sekarang aja aku ngerasa kayak pertanyaan aku rete amat ya gitu. Tapi ternyata dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain terus berulang-ulang, bahkan beda-beda jawaban, beda apa itu masuk banget justru. Oh gitu. Dan memang si pembicara atau si narasumbernya, ustazahnya itu memang menjelaskan dengan karena mereka kan udah ngerti ya. Orang yang bertanya itu memang bertanya, bukan receh, bukan kayak apa gitu lemot atau apa, enggak ya. Ya justru kalau kita memberitahukan sesuatu itu kan bukan dari tinggi atau rendahnya kita kasih tahu. Ibaratnya orang sedekah 1.000 sama 1 juta, bukan yang 1 juta terus pahalanya lebih gede atau lebih prestis gimana, enggak. Jadi bertanya yang mau high level ataupun bertanya yang keece-ece gitu ya, itu pahalanya sama. Jadi buat si ustazahnya juga ya pahalanya sama. Justru bahkan bisa lebih banyak, lebih bagus. Dimana orang mah sebenarnya udah tahu tapi nggak paham, nggak masuk penalaran. Kalau misalnya tipe orang karakternya Kak Bitna ini bisa lebih berani dan gak peduli sama orang lain, bodo amat lah ya. Toh mereka hujat, mereka yang kasih transfer pahala ke gua, bagus gitu. Gitu terus kalau masalah lambat atau cepat atau apa, aku tuh lambat banget gitu. Justru aku tuh kayak bahkan udah dikasih tahu berkali-kali. Itu masih nggak masuk, bukan nggak masuk ya, tapi kayak lama gitu memprosesnya. Ini tuh harus kayak gini, ini harus kayak gini. Tapi kalau menceritakan kembali, cepet. Denger nih, terus aku ceritain lagi, cepet. Cuma kalau untuk masuk ke benar-benar relung hati dan pemikiran, itu tuh butuh waktu lama banget. Seriusan, banyak pertanyaan-pertanyaan aku bahkan. Kayak pertanyaan kenapa kita pas sesi akidah gitu kan, kenapa kita nggak jadi batu aja, kan enak kalau jadi batu, nggak perlu mikirin masuk surga atau neraka. Aku nanyain ke temen hijrahku itu kan, emang private pribadi gitu, apa dia ketawa? Kagak, karena dia ngerti, paham. Kadang kita juga ngeliat-liat lah tempat gitu, kita nanyanya ke orang yang tepat apa enggak gitu, ke ustazah yang tepat, musrifah yang kita nyaman juga, tanyain hal-hal yang sebenarnya mungkin kita ngerasanya kayak apaan sih kok kayak gini jadi ditanya gitu. Kadang kita juga mengkritik diri kita sendiri kan, tapi sebenarnya kita butuh banget. Dan itu effort, berarti kan effort yang lebih besar, pahalanya juga lebih besar. Justru dengan memaksakan keberanian itu ya untuk bertanya hal-hal yang tadinya kita ragukan kayak gitu, effortnya kan gede itu. Berarti effort untuk menuntut ilmunya Kak Bina ini juga berarti pahalanya besar. Gitu. Nggak usah takut bertanya. Cara bertanyanya baik dan benar-benar emang nggak ngerti dan nggak tahu, pengen tahu, tanya. Masalah di Indonesia itu emang begitu. Kulturnya gitu. Malu bertanya, sesat di jalan ya. Banyak kan yang sesat sekarang jadinya. Karena udah malu, giliran nanya malah dihujat, malah ini kan. Gitu. Nggak apa-apa, santuy. Kalau urusan bertanya atau apa, ambil setiap kesempatan gitu. Ambil setiap chance gitu, opportunity untuk nanyain, untuk cari tahu, mau itu ece-ece, mau sederhana, mau apa, justru itulah yang mengokohkan pondasi kita. Dari pertanyaan aku yang kenapa kita nggak jadi batu,
kenapa harus jadi manusia, kenapa aku kan nggak dari situ aja, itu bisa mengantarkan ke ngambil nge-slow, ekskul, gitu. Karena itu gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang macam kayak orang ateis gitu, kayak orang nggak punya agama aja. Tapi sebenarnya apa? Karena nalar kita jalan. Justru karena nalar kita jalan, kita berusaha mengkaitkan gitu. Semangat Kak Bitna, semoga semoga dimudahkan. Ini juga Kak Bitna udah nanya, bagus. Udah berani. Semoga ngejawab ya. Afwan kalau ada kekurangan. Gimana? Oke, Masya Allah. Makasih kali jawabannya. Ini relate banget sih. Kayaknya banyak juga gitu yang ngerasa banyak yang bagus gitu ya. Kalau ada rasa pengen tahu, terus pengen cari tahu, biar jadi punya alasan buat melakukan sesuatu. Oke, dari Kabitnya juga Masya Allah, amin. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu, apa masih ada lagi super fans yang mau bertanya? Udah jam segini juga. Iya, udah mau dekat azan ya, teman-teman. Kalau gitu, mungkin dicukupkan aja ya, Kak. Oke. Kayaknya udah mengerti kayaknya. Oke, kalau gitu alhamdulillahirrahmanirrahim, journey with Quran kita di hari ini bisa selesai. Jazakumullah khairan katsiran atas materinya, ilmunya, sharingnya yang bermanfaat banget. Semoga bisa bermanfaat juga buat yang mendengar dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai amal pahala, khususnya untuk Kalila dan umumnya buat kita semua super friends yang mendengarkan. Kalau gitu, mari kita tutup aja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon maaf apabila ada banyak-banyak kesalahan. Sampai jumpa di agenda eksekusi selanjutnya dan juga di Journey with Quran di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.